Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang semester 7. Di sini kami akan membuat video tentang edukasi henti nafas. Baik, untuk tidak membuang-buang waktu lagi, kita langsung masuk ke penjelasannya. Baik, yang pertama ada pengertian henti nafas. Gagal nafas adalah suatu kondisi di mana sistem respirasi gagal untuk melakukan fungsi pertukaran gas, pemasukan oksigen, dan pengeluaran karbon dioksida. Keadekuatan itu dapat dilihat dari kemampuan jaringan untuk memasukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ventilator adalah suatu alat yang digunakan untuk membantu sebagian atau seluruh proses ventilasi untuk mempertahankan oksigenasi. Yang berikutnya, penyebab henti nafas. Penyebab gagal nafas akut biasanya tidak berdiri sendiri dan merupakan kombinasi dari beberapa keadaan di mana penyebab utamanya adalah yang pertama gangguan ventilasi. Dibagi menjadi yang pertama obstruksi akut. Misalnya disebabkan fleksi leher pada pasien tidak sadar, spasme laring atau odem laring. Yang kedua, obstruksi kronis, misalnya pada emfisema, bronkitis kronis, asma, bronkiektasis, terutama yang disertai sepsis. Yang ketiga, penurunan kompilens paru atau toraks, efusi pleura, edema paru, atelektaksis, pneumonia, kiposkolosis, patah tulang iga, pasca operasi toraks atau abdomen, peritonitis, distensi lambung, sakit dada, dan sebagainya. Yang keempat, gangguan neuromuskuler, misalnya pada polio, Guillain-Barré syndrome, miastenia gravis, cedera spinal, fraktur cervical, kerancuan obat atau zat lain. Dan yang kelima, gangguan depresi pusat pernafasan, misalnya pada penggunaan obat narkotik atau barbiturate atau tranquilizer, obat anestesi, trauma infak otak, hipoksia berat pada susunan saraf pusat, dan sebagainya. Lanjutan dari penyebab henti napas, yaitu gangguan difusi alveoli kapiler, ada udem paru, ARDS, fibrosis paru, emfisema, emboli lemak, pneumonia, post-perfusion syndrome, tumor paru, dan aspirasi. Penyebab yang berikut, gangguan keseimbangan ventilasi perfusi, FQ mismatch. A. Peningkatan dispatch atau ruang rugi, misalnya pada tromboemboli, emfisema, bronkiektasis, dan sebagainya. B. Peninggian intraalveolar shunting, misalnya pada atelektasis, RADS, pneumonia, edema paru, dan lain sebagainya. Poin yang berikut tanda dan gejala henti napas. 1. Gagal napas total. Yang pertama, aliran udara di mulut, hidung tidak dapat didengar atau dirasakan. Yang kedua, pada gerakan napas spontan, terlihat retraksi supraklavikulu dan sela iga, serta tidak ada pengembangan dada pada inspirasi. Yang ketiga, adanya kesulitan inflasi paru dalam usaha memberikan ventilasi buatan. Kedua, gagal napas parsial, yaitu terdengar suara napas tambahan gargling, snoring, growling, dan wheezing. Yang berikut ada retraksi dada. Yang ketiga, gejalanya yaitu hiperkapnia, yaitu penurunan kesadaran atau PCO2. Yang berikut, hipoksemia, yaitu takikardi, gelisah, berkeringat, atau sianosis atau PO2 menurun. Gambaran klinis henti napas. Somnolen atau letargi, yaitu kesadaran menurun, respon psikomotor yang lambat, mudah tertidur, namun kesadaran dapat pulih bila dirangsang atau mudah dibangunkan, tetapi jatuh tertidur lagi, mampu memberi jawaban verbal. Letargi,
Kelelahan dapat disebabkan oleh hal-hal di luar penyakit. Contohnya meliputi kurang tidur, aktivitas berat, atau melebihi aktivitas normal dalam sehari, olahraga, mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, kehamilan, penuaan, atau efek samping pengobatan. Tidak sadar dalam waktu panjang yang disebabkan oleh penyakit atau cedera. Asteriks atau iritabilitas neuromuskular. Kelainan neuromuskular adalah kondisi medis yang ditandai dengan ketidakmampuan sistem saraf dan otot untuk bekerja sebagaimana mestinya. Pasien yang memiliki kelainan tersebut biasanya menunjukkan beberapa gejala seperti gangguan tidur karena masalah pernapasan. Yang berikutnya tidak dapat tenang, yang berikutnya tremor, yang berikutnya bicara kacau, yang berikutnya sakit kepala, yang berikutnya ansietas. Di sini ansietas dapat diartikan sebagai suatu respon perasaan yang tidak terkendali. Ansietas adalah respon terhadap ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal dan samar-samar. Yang berikutnya takikardi. Takikardi ventrikular adalah detak jantung di atas normal yang disebabkan sinyal elektrik yang terbagi dua antara menuju atrium dan menuju ventrikel jantung. Detak jantung yang terlalu cepat ini membuat ventrikel tidak bisa berisi dan berkontraksi secara efisien dalam memompa darah. Baik, yang berikut takipnoe. Takipnea adalah bernapas dengan cepat, di mana frekuensi napas pada bayi 0 sampai 12 bulan lebih dari 60 kali per menit. Keadaan ini biasanya menunjukkan adanya penurunan ketegangan paru atau rongga dada. Yang berikut diaphoresis, yaitu keringat dingin atau diaphoresis adalah keringat yang muncul bukan disebabkan oleh olahraga atau cuaca panas, namun kondisi ini tidak berhubungan dengan cuaca sedang dingin atau panas. Keringat dingin dapat muncul di bagian tubuh manapun, namun umumnya muncul di telapak tangan, telapak kaki, dan ketiak. Yang berikut aritmia. Aritmia adalah gangguan kesehatan yang terjadi pada irama jantung. Penyakit ini menyebabkan detak jantung pengidapnya terasa tidak teratur, yang bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kondisi ini bisa terjadi karena impuls elektrik yang berfungsi untuk mengatur detak jantung agar tetap normal, tidak bekerja dengan baik atau mengalami gangguan. Yang berikut perubahan status mental. Dan yang berikut bingung. Selanjutnya sianotik. Penyakit jantung sianotik merujuk pada sekumpulan cacat jantung yang sudah ada sejak lahir. Oleh sebab itu, kondisi ini juga bisa kita sebut dengan salah satu jenis penyakit jantung bawaan. Yang berikut hipertensi. Hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Hipotensi. Darah rendah atau hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darah berada di bawah 90/60 mmHg. Hipotensi umumnya tidak berbahaya dan dapat dialami oleh siapa saja. Namun pada beberapa orang, hipotensi dapat menyebabkan pusing dan lemas. Kejang adalah gejala yang timbul dari efek langsung atau tidak langsung dari penyakit sistem saraf pusat atau SP atau disfungsi otak. Disfungsi otak tersebut dapat disertai dengan motorik, sensorik, dan gangguan otonom tergantung pada daerah otak yang terlibat.
baik organ itu sendiri atau penyebaran ke organ yang lain. Asidosis laktat. Asidosis laktat atau lactic acidosis adalah penumpukan asam laktat dalam darah. Yang berikut pengobatan dan penataalaksanaan henti napas, di mana pengobatan gagal napas akut diarahkan pada terapi khusus yang mendukung fungsi oksigenasi dan ventilasi dari paru-paru sampai dapat pulih dari akibat buruk disfungsi paru. Kemudian 3 prinsip utama dalam pengolahan kegagalan pernapasan akut, yaitu yang pertama, koreksi hiposemia arteri, yang kedua, penghapusan kelebihan karbon dioksida, yang ketiga, penyediaan jalan napas atas yang paten yaitu oksigen tambahan. Kemudian pada keadaan gawat darurat, penataalaksanaan gagal napas yang penting adalah deteksi dini keadaan gagal napas, kemudian manajemen jalan napas dan oksigenasi. Berikut adalah strategi umum penataalaksanaan pasien dengan gagal napas. Yang pertama itu kenali dini kondisi gagal napas atau ancaman gagal napas saat triase. Kemudian yang berikut, bila sudah menemukan, pertama-tama pastikan jalan napas paten. Kemudian yang berikut, pertimbangkan kemungkinan intubasi. Yang berikut, sambil melakukan terapi, ambil sampel analisis gas darah. Kemudian sebaiknya sebelum terapi oksigen diberikan bila kondisi memungkinkan. Kemudian yang berikut, koreksi hipoksemia dengan terapi oksigen. Yang berikut, lakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mencari penyebab gagal napas dan penyakit penyerta lain yang dapat memperberat keadaan pasien. Kemudian terapi spesifik sesuai etiologi, misalnya antibiotik pada pneumonia, bronchodilator pada asma, kemudian pemasangan chest tube pada pneumotoraks. Kemudian yang berikut, observasi ketat tanda vital. Yang berikut, rawat intensif bila terdapat indikasi dan memenuhi kriteria rawat. Baik, sekian hasil edukasi tentang henti nafas. Kiranya nanti teman-teman yang akan menonton dapat mengerti dan pahami tentang apa yang sudah kami jelaskan. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman boleh tulis dalam kolom komentar agar kami boleh menjawabnya. Salam sehat dari kami, mahasiswa-mahasiswi dari kampus Universitas Citra Bangsa Kupang, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.